Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sika Isa. Saya kuliah di Universitas Pancasakti, jurusan PG PAUD semester 1. Hari ini saya akan mempresentasikan resume topik hadis sumber kedua ajaran Islam untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pendidikan agama Islam. Pembahasan pertama yaitu pengertian hadis. Menurut bahasa, hadis yaitu sesuatu yang baru, menunjukkan sesuatu yang dekat, atau waktu yang singkat. Menurut istilah hadis yaitu hal-hal yang datang dari Rasulullah SAW, baik ucapan, perbuatan, atau pengakuan. Macam-macam hadis terdiri dari 3. Yang pertama, hadis qauliyah atau ucapan. Hadis Rasulullah SAW yang diucapkan dalam berbagai tujuan. Hadis fi'liyah atau perbuatan, yaitu perbuatan-perbuatan Rasulullah SAW seperti sholat 5 waktu dengan tata cara dan rukunnya. Hadis takririyah atau pengakuan, yaitu perbuatan sebagian para sahabat Nabi yang telah diikrarkan oleh Nabi SAW, baik berbentuk ucapan atau perbuatan. Pokok pembahasan berikutnya yaitu kedudukan hadis. Jumhur ulama berpendapat bahwa hadis berkedudukan sebagai sumber kedua setelah Al-Quran. Karena kedudukan hadis sebagai bayani atau menjalankan fungsi yang menjelaskan hukum Al-Quran yang kebenarannya tidak diragukan lagi dan dapat diterima semua pihak. Karena untuk itulah Nabi SAW ditugaskan oleh Allah SWT. Jumhur ulama mengemukakan alasannya dengan beberapa dalil. Di antaranya surat An-Nisa ayat 59 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya. Pembahasan berikutnya fungsi hadis. Dalam kedudukannya sebagai bayani, dalam hubungannya dengan Al-Quran, ia menjalankan fungsi sebagai berikut. Pertama, menguatkan dan menegaskan hukum-hukum dalam Al-Quran atau disebut juga fungsi takkid dan takrir. Kedua, memberikan penjelasan terhadap apa yang dimaksud dalam Al-Quran. Ketiga, menjelaskan arti yang masih samar dalam Al-Quran. Keempat, merinci apa-apa yang ada di dalam Al-Quran secara garis besar. Kelima, membatasi apa yang ada dalam Al-Quran disebut secara umum. Keenam, memperluas maksud dari sesuatu yang tersebut dalam Al-Quran. Pokok pembahasan yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan yang dapat diambil dari presentasi saya hari ini adalah hadis menurut bahasa yaitu sesuatu yang baru. Hadis menurut istilah yaitu hal-hal yang datang dari Rasulullah, baik ucapan, perbuatan, atau pengakuan. Jumhur ulama berpendapat bahwa hadis merupakan sumber kedua ajaran Islam setelah Al-Quran. Fungsi utama hadis adalah untuk menjelaskan Al-Quran. Dan kesimpulan yang terakhir, bila dilihat dari fungsinya, hubungan hadis dengan Al-Quran sangatlah berkaitan. Demikian presentasi saya hari ini. Jika ada salah-salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.